apa firman-Mu terang bagi jalanku, apa pelita bagi kakiku, suluh bagi jalan. Kan begitu. Ini firman, kembali ke jasa firman. Kalaupun orang melayani berdoa sudah bersyukur saja pada Tuhan. Ya, kalau sebaik ya sudah. Ya, Romo, pertanyaan lagi. Ya. Menurut Romo, apakah kesembuhan ilahi itu dalam KKR itu alkitabiah? Jadi acari KKR dan kesembuhan ilahi, apakah itu alkitabiah? Kalau apakah itu? Jadi kalau orang konfirmasi di ayat, Iya. sama dari itu yang baterai di pinggir jalan di pasar-pasar itu mirip. Memang mirip. Oh mirip, kalau mirip begitu ya ayat memang yang jawab itu. Tapi ada mujizat. Nah, selama ini terlihat kan kayak kesembuhan ilahi kan pakai promosi dulu. Ya, iya. Yang dipromosikan itu kan DP tagline itu kan bukan Yesus. DP judul itu kan, DP pemulihan itu kan. Iya. Tapi coba begini gitu orang. Itu KKR begitu. Kalau dibandingkan di orang ini mau belajar gratis, mau mengkaji, mau belajar firman, lebih banyak orang suka pergi di sana daripada belajar kok. Mujizat memang ada. Pelayan, kenapa mujizat Yesus pertama itu diadakan? Yesus bikin mujizat. Iyo, untuk orang percaya bahwa dia ini adalah anak Allah. Makanya ada mujizat yang terjadi. Itu pelayanan awal. Tapi pelayanan selanjutnya bukan pelayanan mujizat. Mujizat itu cuma untuk orang yang artinya apa ya? Bilang orang percaya, nggak percaya itu bagaimana kan? Itu pun semua tak ada yang direncanakan. Tak Iya. ada yang kita mau pilih dia mau pilih bikin kesembuhan. Iya. Kalau kita tak ada. Nggak ada. Yesus tak pernah. Nggak ada. Semua serba dadakan. Alami berjalan. Iya. Ketika ada perjalanan, perempuan datang, Iya. pegang dia menjumpai juga. Ya kan begitu. Kalau ini ada promosi. Iya. Ya kalau mau bilang juga ketuanya Alkitabiah orang akan diserangkan. Tetapi orang juga nanti sendiri bagi ayat bilang begini, gitu kan. Nah ada di dulu yang. Nah, kalau mau cuma masuk buku cocok aku di ayat tuh, mana nih masuk buku cocok ayat? Sama, mau dia disebut buku cocok ayat. Kalau orang bilang mau dibatalkan di rumah di pasar-pasar mau dia mau. Sama, mau di orang sama ya. Romo yang punya dia bikin KKR dia ada mujizat kesembuhan, mungkin Romo iri. Bisa saja bapak tuduh begitu. Iblis yang menguntungkan. Kan begitu. Ya kalau orang mau kembali, ngapain mesti ada promosi begitu? Satu. Ya atau kalau seminar, mesti promosi, iyo. Maka untuk mujizat sama dia ngobrol, sama dia begini baik, sama dia mesti bertarung untuk orang Tuhan dengan itu di sebelah air Tuhan. Memangnya orang dia boleh bikin kesembuhan begitu? Banyak ada orang. Ya toh, kalau mau kasar-kasar, ngadapi Tuhan boleh kasih hilang ke Monas. Ngadapi Tuhan boleh kasih hilang ke Patung Liberty. Apa? David Copperfield. Ngadapi pendeta boleh duduk bersila begini, levitasi. Coba. Sementara tuh Buddha levitasi. Kau coba ngomong begitu kan? Tapi yang diminta itu, orang harus menerima dan mengasihi ini kebenaran ini. Itu yang utama. Apapun orang kondisi. Itu contoh. Kau cuma bagi-bagi KKR begitu kan? Nah, gimana gitu orang Evangelis Bible Study itu begini. Mau jadi kesembuhan atau yang juga kan ya urusan Tuhan. Tapi bukan itu. Lebih baik orang bikin angkatan kedua mau belajar, orang lebih memahami firman, ayat ini bisa dibukakan pada orang. Kalau begitu. Sehingga orang semakin hati-hati. Karena penyesat memang akan ada. Dari 1 Yohanes pasal 2:18 itu muncul tuh tidak sungguh-sungguh dari golongan kita loh. Apalagi sekarang. Apalagi ayat bilang penyesat memang akan ada, tetapi terkutuklah mereka yang membawa penyesatan itu. Penyesatannya dari mana? Ya dari mujizat-mujizat itu. Karena ayat yang bilang buat Tesalonika 2 ini. Ini tanda apa? Mujizat, tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu.
Matius pasal 7, 21 sampai 23 tadi. Bukan setiap orang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan. Nah, apa? Banyak lagi. Tetapi kenapa orang berbondong-bondong ke situ? Ambil itu. Oh, pemakaian Tuhan buat, pemakaian Tuhan. Ya Pak, ini saya nggak pernah bapak kayak begitu, so. Ya, cuma orang yang mau saya promo. Ya kira itu di waktu pindah petengan saya yang kita jiko dulu. Orang aja cuma Pak, sembuh, baik langsung ditambah. Ini dipakai promosi tapi orang datang. Ini so promosi. Bayangkan. Itu baru sewa alat, kita petang alat. Kita kurang normal tamu bertanya. Ten, berapa dong udah bayar tuh sound system? Siapa mau gratis? Dana dari mana dong udah bayar? Kalau dia mau buku cari ini dari persembahan. Baku tutup, bisa mau suka tombol. Coba, siapa yang mau suka tombol? Gereja mana yang mau suka tombol? Ada? Semua investasi. Kita pernah mau beli alat, orang mau bikin KKR, mau bikin ministry. Kita dapat doi karena kita kerja waktu itu jadi tim media centernya Kilman Sister waktu itu, PKB. Dapat doi 3 juta. Berapa bulan kita kerja di situ, berapa gaji kita kumpul. Mau beli sound system mau bikin ministry. Aduh, beli di mana dong musik waktu itu masih di Basi, masih di muka otomotif. Tinggi. Mau beli, pun datang tuh Chinese 3 orang. Katanya alat. Dia kok pindah itu kok, tuh yang punya toko. Dia kok pindah pergi pada orang. Kata tanya, deal. Waktu itu 80 juta, orang cuma 3 jutaan sudah coba jauh. Maaf, Tuhan dengar betul. Ya tak pomo kita. Kira-kira di 80 juta boleh potong balik kapan? Kan? Kira-kira mau tahu kapan? Sampai kapan ini? Boleh berapa bulan nih mau tahu? Ada orang dadanya. Entah orang mau sedu ke atau apa. Ternyata betul investasi di gereja. Bekerja di ladang Tuhan. Mundur tuh orang antara cuma berapa juta dia beli, mau berapa juta tuh orang mau beli. Karena tuh oleh seorang pindah kan, dong. Nah, datang memang ninjas. Nah, sayang orang dengar. Seperti itu. Nah memang yang begini memang jangan takut Tuhan sekarang. Tak takut. Rumah untuk bertanya sama. Ini misalnya toh dia sakit ini karena iblis. Terus iblis pakai mujizat ini mesti sembuhkan dia. Bukannya atau bilang kan kerajaan apa kalau kerajaan iblis waktu bagi itu kerajaanmu hancur. Iya. Gimana tuh? Betul. Nah sekarang kalau iblis yang bikin itu, kerajaannya juga pasti akan hancur. DP kerajaan itu akan hancur sendirinya. Apa? Nanti lihat kalau bertahan berapa lama DP kesembuhan itu. Nah, kalau memang betul-betul sembuh dan kita lihat dia mati bagaimana? Ada di mana? Lewat penghakiman. Karena tidak ada kesembuhan. Padahal itu orang sungguh-sungguh itu yang ini yang orang tekankan, menerima dan mengasihi kebenaran itu. Kerajaan itu pasti akan, Tuhan yang bilang, akan hancur dari kerajaan. Makanya kenapa ortodoks itu strict sekali dengan ajaran-ajaran sesat. Ketika menyimpang dari ajaran bapak-bapak gereja, orang mesti langsung memang baku anggur. Seperti itu. Maka orang ini mau begitu kan? Orang ini mau, kecuali memang ada pendapat. Makanya orang dating ini semacam pelatihan-pelatihan seperti ini. Supaya wawasan orang pengetahuan tentang firman ini luas. Seperti itu. Siapa sih yang mau tolak bikin mujizat? Siapa mau bilang ini bukan Tuhan, ini dari iblis? Ada yang berani bilang ini dari iblis ketika orang sembuh? Bukan untuk pendeta yang memarah orang. Itu orang yang sembuh yang DP keluarga yang menusuk orang. Kan begitu. Tetapi ketika duduk banyak orang belajar firman. Ya kan? Orang belajar firman dan orang buktikan. Yang mana? Itu yang jadi masalah. Kerajaan itu pasti ambruk suatu saat nanti. Buktinya Benihin. Coba ngaku. Ada tuh
JC. Dia bikin penelitian. Ada tuh pendeta bikin penelitian, kalau dikasih nama ambil pakai JC, Jesus Christ. Malah bukan nama, bukan Yesus. Tuh kesembuhan itu kan tuh kaki pendek, kaki panjang. Dia cuma bagi dengan dia tolak tuh satu, dia tarik bagaimana. Dia ternyata memang betul-betul penipuan Amerika. Dia buka semua itu. Kemudian itu bilang-bilang, oh kamu sakit ini, kamu sakit ini. Ternyata memang dari ada tuh yang dari PDP balkon belakang itu so kasih kode, so pakai apa earphone. Dia tanpa duduk itu dia so taruh. Dia bilang yang duduk di barisan kedua nomor 5 itu so ada kode tuh dia bikin. Ada tak buka semua itu. Lupa itu dari video apa tentang dia nama dia pakai JC, kamu masih ingat Jesus Christ, tapi bukan Jesus Christ, dia pakai JC supaya gampang ini dah, mau ingat. Itu dari sini. Tolong paham. Jadi harusnya buat begini kan. Itu hukum tabur tuai. Siapa menabur dia menuai. Nah kita kasih contoh juga. Baby. Ini kan sakit, misalnya ini orang tuanya Baby. Orang bawa cerita. Orang bawa cerita begini, ini anak ini datang minta doi. Biasa tuh anak-anak begitu toh. Yang orang tua juga bilang apa sama dengan tadi? Begitu toh? Berparotan, karena semua meminta. Kan begitu. Sekarang ini sakit karena ulah tak bertuai. Ya toh? Ulah tak bertuai. Orang tua ini jadi Allah. Karena so kebalikan ini ya. Kalau tadi kan anak, datanglah ini pendeta ini. Pendeta. Tanpa pengakuan, tanpa sesuai firman inilah gitu kan. Oh, yang dokter kok mesti apa ya nama? Diagnosa. Doa sembuh. Oh, kita pendeta. Doa, jadilah sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Padahal ini ulah tabur tuai. Berarti sakitnya karena ulah tabur tuai. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Nama Yesus nggak akan dipermalukan toh. Jadilah dia sembuh. Tapi juga begini, sabantar. Ya istilahnya begitu toh. Karena apa? Ini tabur tuai. Karena jangan mau ini nama Yesus ini, maka disembuhkanlah. Tapi karena awas karena sebentar. Karena ini ulah tabur tuai. So promosi besar-besaran, punya nada mujizat, malu enggak? Malu. Tetapi ada juga kan yang pulang, sakit, kita ada gigi sudah kursi roda, pulang dengan kursi roda, sama. Ada kan yang nggak semua kan? Entah itu ada tuh setting sama dengan ada naik ini, padahal sudah dengar, padahal memang badai memangnya nak pongong kok naik kan, coba aja kan begitu. Seperti itu. Silakan yang lain. Kebetulan dapat ingalian di ayat ini, coba deh ini. Kita angkat dialog. Jadi paling penting sekali itu terimalah dan kasihilah kebenaran. Ketika orang mengerti, orang jaga, orang rawat kebenaran itu. Banyak kok orang datang, kita minta siapa yang tujuh datang di rumah. Pak, ada kok yang bilang, ini tahu dari mana kita ke rumah? Tuh bapak itu bilang kata no. Gak usah bilang katanya, usah bilang kata kalau dia salah. Udah. Kok ini mau apa datang sini? Meminta doa apa? Nah sakit kok, iya aku mau minta doa apa? Kesembuhan, pulang Jawa nih, kita usir. Sungguh, apa yang kita mau usir? Kita usir. Omak dan opak yang datang, yang DP keluarga. Kita bilang kita bukan doa jaga bimbing banyak orang. Kita bilang keluar. Kalau mau cari itu,
berdoa, kasih firman, orang menerima. Pola pikir berubah. Kita bilang kita bukan pendoa. Kalau mau bilang itu adalah pendoa yang menggunakan firman untuk mengubah pikiran orang. Iya, terlalu panjang. Itu mau bilang apa kan? Jadi kasih firman supaya dong mindset itu berubah. Dan banyak yang model begitu, termasuk ada umat-umat di sini yang di pengertian kita. Berapa? Kita bilang, ini cuma berdoa minta doa bagi kita mau sembuhnya enggak? Tapi ini berdoa sendiri. Ubah orang mindset dengan firman. Di ujung-ujung, buka. Jadi telepon, bapak bunyi telepon. Ya, apa bi? Bapak mana? Kenapa ada orang datang? Minta doa betul. Oh iya, layani betul. Dia tutup. Ya so perkirakan ini so ada setengah jam, dia telepon lagi. Bagaimana Mike? Kenapa masih ada? Oh iya lanjut. Share firman, doa, apa semua. Udah, mau pulang. Tadi tahu pulang mau bayar atau nyanda kan? Pakai telepon. Sudah so pulang orang. Siapa? So curiga kita ini. Papi yang ketunjuk. Tapi papi kan so bisa dengan mami, meninggal mami bisa tinggal di kampung. Tidak apa dapat orang di tiling. Dia lebih di mana? Oh dia suruh datang. Orang udah cari-cari kesembuhan, suruh doa apa? Aku dapat sudah dia. Dia suruh datang. Pantas jaga cek-cek. Papi waktu udah suruh bikin. Pantas kita udah cari-cari tahu siapa udah tunjuk ke rumah di sini. Kau mana dong? So pulang. Syukur. Dong pulang. Dong masih dapat ingat telepon dan bilang, Pak Pendeta terima kasih. Ya siapa ini? Orang yang sudah datang di Poigar Kota Melagu, Pak Bolmo. Terima kasih Sobai. Oh ya puji Tuhan juga Sobai. Tuhan berkati. Sudah selesai. Ada lagi yang telepon dari Sendo. Pak, waktu itu belum promo kita. Belum habis. Pak, kita yang ini aduh tuh mana? Ada yang sudah berdoa kan gitu mau itu dan layani pelepasan dan ini itu. Sobai loh dia. Puji Tuhan kalau sudah berapa tahun tidak bayar langsung meninggal. Oh, sudah dah. Cuma siapa lagi? Oh jadi bapak dapatin bapak. Maksudnya ada orang kita nyari nado, kita berangkat. Oke. Oh begitu. Pernah 3 bulan di jalan terus. Karena heboh tuh udah berdoakan untuk Islam anak SMA. Kita pergi berdoa. Baik. Heboh di Panguni 1, 2, 3 itu waktu masih ada Pak siapa itu Pak Pitra. Heboh di situ. Kita ke messenger masuk terus. Kalau so heboh tuh di situ. Seorang Islam didoakan oleh pendeta sembuh. Oh orang minta nomor kasih semua. Jadi jangan di rumah boleh datang kita pergi. Jangan ditahu ke rumah. Pergi tuh pilayani, mohon sana ada berapa. Tetap kasih firman. Mau bayar atau nyada tadi mau pulang kita. Mau mati ke atau mau nyada tadi pusing. Oh begitu. Tujuannya karena apa? Mau sadarkan orang yang firman, bukan tujuan mau berdoa orang baik. Ada layani DP anak, DP mama, DP anak hubungi ke kita. Gara-gara itu bangun itu loh. Mau DP mama sakit. Berdoakan DP mama, DP anak untuk kerasukan. Layani DP anak bukan DP mama. Ada, masih ada DP di Facebook masih ada. Begitu lagi di mode ini, berdoakan DP mama. Tak lihat orang. Berdoa. Berdoakan. Baik, kita pergi dengar berita. Baik. Mari kita ingin tahu selanjutnya bagaimana. Soalnya ada berita sama sekali. Kita nyana betul-betul berita yang bikin sibuk. Cuma ada yang jawab kabar, ada yang antar, kemudian datang bilang so baik. Ada berapa? Ada tuh datang di pinggir rumah waktu masih kosong di sini rumah itu. Sakit. Kurang garam dong bilang orang baking. Tapi sudah ke dokter. Sudah. Udah periksa. Ada. Garam bagus. Ya nggak mungkin. Ya masih boleh bilang itu soal analisa, deteksi dengan ayat bilang sama. Tapi ini orang yang ada kelainan di ini. Oh dia tulis sebenarnya, coba dia apa nggak ada sakit. Dia tulis sakit hati pada pemain tua, masuk bicara pas bego-bego. Dia tulis yang di situ. Sakit hati dia ini. Tapi lebih bawa aja ke dokter. Yang ada kerasukan dia ini, orang Jawa. Bawa.
kita bilang periksa baik-baik di negara. Periksa baik-baik di negara, karena orang ini hilang-hilang pikiran begini, sama dengan melihat kerasukan, karena kurang garam. Betul. Betul. Tadi kita bilang bilang pada dokter atau pak perawat, bilang, kita sudah wartawan. Tak mau muat ya, periksa. Betul, garam, kurang. Garam. Teleponlah ini penatua, mantan penatua kali, itu saudara. Sobae siapa? Bukan, betul mau bilang. Siapa? Bukan kerasukan. Siapa dah? Kurang garam. Betul, kurang garam. Kung yang DP tatama DP sakit-sakit hati DP istri. Ada lagi itu di kali. Kan orang gemimpu yang panggil mantan penatua. Berdoa, antara kita jamaah yang pelayanan pasar, dia panggil, pergi no. Tadi mau jaga datang orang datang di rumah, pergi no. Siapa? Aduh, siapa pasti kita mulai makan babi, baba gatal, baba garo. Oh, makan babi ini alergis no. Aduh, ini anda no. Dulu pun tahu gini. Oh iya dah. Nggak suka, pelayan. Iya, dulu. Cuma dapat baca cerita firman, kadang-kadang bisa kerasukan. Jangan mau berdoa untuk tentang kerasukan. Layani. Kalau pasang selesai, yang boleh makan babi. Ada babi di belakang, toh ada. Saya makan tadi, dia makan. Supaya makan di situ dengan bilang, Romo ada nanti Romo datangin dia, sudah di penjara. Nah, sudah di sel kan? Ada. Nah cuma begitu. Kan itu, karena dia mengasihi kebenaran. Lebih baik dialog seperti ini. Cerita, firman, share. Lebih bagus daripada bukan karena tutorialnya itu bisa seperti itu. Tapi itu bukan hal yang utama. Yang utama adalah orang yang mindset itu berubah karena firman Allah. Itu yang penting. Sir, silakan. Tadi 1 Petrus 2 ayat 24 ini ya. Jauh sih sebenarnya karena yang kita ingat ini 2 Petrus 2 ayat 12. 2 Petrus 2:12. Apa itu? Mungkin perbandingan orang, kalau nggak salah perbandingan orang bebal dengan 2 Petrus 2 ayat 12. Tapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan, ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang mereka tidak ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Nah, ini ada perbandingan orang penghujat dengan binatang di situ, binatang liar. Tapi seakan-akan soal binatang itu binatang liar yang hanya lahir untuk dipotong atau apa? Ya, disembelih atau apa? Setahu kita binatang itu lahir bukan untuk itu. Tapi ini cuma perbandingan dengan penghujat. Jadi orang penghujat itu dibandingkan semacam disejajarkan dengan binatang liar. Karena binatang liar itu seakan-akan dari ayat ini binatang liar itu terlahir hanya untuk dimusnahkan. Padahal namanya binatang ya ada rencana juga mereka itu diciptakan. Bukan hanya untuk dimusnahkan. Gitu. Karena ayat ini biasanya dipakai. Kalau pakai bilang, oh memang terlahir untuk itu. Bukan manusianya, bukan yang penghujatnya, tapi binatang itu kata. Binatang itu memang lahir for itu. Lahir untuk dimusnahkan. Padahal setahu kita bukan itu. Itu hanya dibandingkan dengan penghujat itu. Dibandingkan dengan Iya. Ya. Baca Mazmur 49. Dia ayat 12, tapi di sini sebenarnya harusnya ayat 13. Sama mirip itu, Ustaz. Mazmur 49 ayat 12, tapi dalam kurung 49 13. Dia ayat 13. Baca. Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Sama kan? Karena ini bicara tentang orang-orang yang begitu, kebahagiaan yang sia-sia. Karena binatang tidak punya akal budi, manusia punya. Itu beda. Makanya selalu disamakan sama binatang yang ada kontak.
orang lebih bagus binatang dari mana, kan begitu. Karena selalu disamakan. Karena ingat baik-baik, manusia dan binatang itu jadi waktu penciptaan itu sehari yang sama. Kurang beda jam. Kalau mau istilahnya, kalau mau coba ya, beda jam. Kita di mana? Misalnya kalau setengah hari binatang, setengah hari lah manusia. Cuma di antara. Jadi beda tipis. Manusia kalau so menyimpang, sudah sesama dengan binatang itu. Lihat film-film porno, kan begitu. Binatang. Ya memang apa ya? Ya kita mencetak seperti itu, disamakan seperti binatang. Ya kan? Iri ayat ini. Silakan mulai. Banyak nih SSI ada kasih. Ada lagi pengkhotbah. Pengkhotbah apa 19 lah. Lupa lagi. Sudah hanya sama. Apa ini satu ini? Kalau mau ditanya, Boleh. di Ortodoks Oh, ada KKR, Nggak ada. Saya itu kita mau bilang nih kalau gimana? Orang punya ada KKR loh. Kita mau bilang seakan-akan kita mau melakini orang buat KKR. Orang jangan ada KKR. Kalau orang undang bikin KKR, orang jadi pembicara dia. Maka kalau orang buat KKR nya ada. Seminar ya. Maka KKR nya ada. sebenarnya sih begitu, baru namanya susah sebenarnya. Kebaktian kepemimpinan rohani. Berarti posisi mati kan? Makanya KKR-nya Karena orang akui bahwa orang iman lagi mati. Iya. Iya. Orang jangan ada KKR. Makanya pilih pantau HP KKR di apa jangan laku kan? Tapi kalau orang udah mesti Romo untuk Pembicara bisa. KKR bisa. bicara firman. Ya kalau diundang mau bicara Bicara firman, jangan mau ikut dalam PKI ya. Ini yang di Lubuk ini kan mau diundang orang itu. KKR. Di Lubuk ada pada ibadah kantor, ibadah Minggu, hari Minggu pagi Episkop Daniel jam 7. Ini di GKLB, Gereja Kristen Lupang guys. Protestan. Pembicara jam 9, jam 7 Episkop Daniel. DP malam kita. DP Senin seminar Senin malam. DP Selasa malam pun pembekalan untuk majelis yang baru terpilih. Ya kalau orang jadi pembicara orang bikin KKR mau bikin apa tetap orang bikin diundang. Langsung bilang episode. Tergantung mau kasih judul apa ya. Kalau kasih judul kan orang kok pegang pedang. Istilahnya kalau mau mainkan kan pagi dari pembukaan, tapi dari ujung-ujung masih merujuk ke firman, ke pemahaman firman. Itu orang bertujuan selalu begitu. Jarang sekali ketika ada bahasa tema kesembuhan ilahi, ya orang bilang kesembuhan ilahi menurut firman bagaimana. Tapi di ujung-ujung nanti sebentar ubah mindset. Tesalonika 9. Seperti itu. Tesalonika 2. Jadi orang yang langsung mengikuti Memang murni. sekarang kita lihat mindset Kristen Protestan ya. Bukan Protestan, Kristen pada umumnya sekarang selain Katolik. Orientasi penyembuhan dan hidup berlimpah. Ya itu memang. Kaya. Apa tadi judulnya itu? Teologi. Ekonomi kerajaan Allah. Ya. Tidak dia sebagai begitu. Teologi kemakmuran. Ada rumah di dunia, ada rumah di surga. Korea ada Kan banyak. teologi sinting. Korea paling banyak mengikuti. Nggak ada di sini. Pokoknya yang aneh-aneh itu Pak Joni, Korea dengan Afrika. Korea dengan Afrika dengan Afrika negara-negara bagian itu, negara-negara Percampuran reinkarnasi, Oh, iya, campur iya. reinkarnasi. Oh ini yang begitu-begitu. Sampai marah-marah makan rumpung. Apa 6 kilo kali 6 kilo DP apa itu? DP tambah KKR itu. Itu. Rumpu mau ikuti apa? Raja Ahas. Raja Ahas. Tapi kan kalau orang lagi mau bilang dong mau yang begini, ya kan Tuhan bakal KKR di atas bukit.
Selalu orang masih kasih cocok begitu. Rasa aneh kan? Ya orang tuh yang ada KKR, yang ada seminar apa KKR begitu tuh ada. Katolik juga ada kan? KRK ada sih. Iya, tapi kalau coba di dalam gereja umum orang pakai judul apa iyo, tapi bukan KKR yang model-model begitu. Pakai Publikasi begitu. Nggak ada. Orientasi kesembuhan enggak. Nggak ada. Orientasi kesembuhan. Karena ada pelayanan ini, ada pelayanan peminyakan kesembuhan. Krisma bukan krisma. Ya, Minyak peminyakan. Oh. Ada lagi ayat yang orang salah pakai, Pak. Atau ya? Yakobus 5. Jadi ujung-ujung semua di pengakuan. Sadar diri untuk mengaku. Yakobus 5 ayat 16. Nah, ini, coba dari ayat 13 lah. 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah yang berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah yang menyanyi. 14. 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, Kalau ada di antaramu tangan. ada yang sakit, baiklah yang memanggil para penatua jemaat. penatua ini presbiter, bukan penatua jemaat. Bukan penatua jemaat yang kayak Protestan, majelis, masuk di majelis, bukan. Ini imam. Protestan kan taputar. Harusnya itu penatuanya itu penatua itu tuh pendeta sebenarnya. Ya kan? Majelis. Taputar, Pak. Penilik jemaat. Iya, penilik itu uskup, Pak. Cuman kan Penilik uskup ya, dengan apa sekarang sudah dipisah. Dulu penilik, presbiter, dan uskup itu jabatannya dipakai sama-sama. Tetapi setelah berjalannya waktu, akhirnya kasih pisah. Kita kan cuma dua, penilik Penilik. dan diaken. Iya. Ini presbiter ini coba lihat dalam bahasa Yunani. Presbyteros itu. Presbiter itu, ya kami sebenarnya itu, bukan majelis. Presbyteros toh ditulis. Jadi kalau 4 orang ada 3, penilik, uskup, presbyteros, dan diaken. Itu 3. Kalau 4 orang. Kalau di Protestan cuma itu penilik dengan diaken kan? Penatua. Ya. Itu penilik itu orang bilang penatua kan? Iya. Nah, gitu. Kalau orang penilik sekarang itu episkop. Episkop gitu. Jadi kalau ada yang sakit di antara kamu, panggillah penatua, jemaat. Jadi gembalanya ini yang dipanggil. Gembala. Jadi kalau ada yang sakit, orang presbiter yang dipanggil. Yang seharusnya juga kalau pakai kata penatua ini harusnya itu pendeta-pendeta di Protestan yang harusnya yang tinggi. Terus dibilang supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak. jadi lihat ya, doa baru mengoles. Yang mengoles ini yang seperti orang bahas kan tentang Aleppo. Terus Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan, bukan menyembuhkan, menyelamatkan. Terus Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, ini dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. itu dia obat kan dari dosa adalah diampuni. Maka ayat 16 dibilang apa? Karena itu hendaklah kamu saling Dia mengaku dosa, saling mengaku. Terus saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. saling dulu jadi itu sini kan. Saling mengaku, saling mendoakan. Apa ini? Mendoakan Supaya kamu sembuh. supaya apa? Sembuh. Dua orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar dosanya. Doakan baru sembuh, baru Dua orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar dosanya. besar kuasa.
cuma tolong eksegesis sedikit. Orang selalu begini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Cuma itu untuk dipakai kepada kesembuhan orang sakit. Makanya tujuannya lebih banyak ke doanya. Ya, oke? Langsung berdoa. Oh, coba lihat. Sekarang ini orang yang mau melayani Anda. Ingin doanya besar kuasa? Ingin doa besar kuasa? Oke. Anda ingin? Mau? Kerja. Oke. Supaya besar kuasa mesti bagaimana? Ya. Dia sebelum mendapatkan doa atau dia menaikkan doa, dia mesti yakin dulu dia step. Harus yakin. Bagaimana kalau orang bimbang mau berdoa, mau baik tadi nyana lu semua malu kita ini semua begini. Orang yang mendua hati tak akan tenang dalam hidupnya dan jangan harap dia akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Yakobus lagi dia itu. Yakobus pasal 1 ayat 5 kan? Orang yang mendua hati kan? Ayat 5 ya, sampai 7 atau 8. Orang yang mendua hati. Jadi kalau dia tidak yakin, dia nggak mungkin besar dia berkuasa. Nah, disinilah diperlukan iman, kan? Yang tadi. Ingin doamu itu yakin, supaya kau berdoa besar kuasa, mesti apa? Jadi orang benar. Jadilah orang benar dalam doa. Jangan sementara berdoa kira-kira argo berapa kita mau dapat ini, envelope berapa maksudnya. Kan pakai argo. Kalau sobat cerita begini, sobat tindis so argo, sobat jalan. Baru buka pintu so argo, belum duduk, belum bercerita so argo. Ya toh? Pengacara-pengacara yang top-top tindis jam sampai dia main catur. Tindis. Dari jam berapa dapat cerita di kita? Semua ini bayar tarif itu. Ini dia. Jadi orang benar. Jadi motivasimu apa? Ini yang menentukan motivasi. Jadilah orang benar. Sedang berusaha menjadi orang benar, tetap dapat suntik iblisnya. Roh jangan iblis tal tinggi, roh jahatnya bagi lo itu. Nah ini bercerita panjang, masa dikit dia mau kasih panganan. Nah gula begini. Masuk itu dari televisi. Oh, khotbah. Kita pernah melayani, kita jadi cetak di diri kok ini. Keluar pamit, kalau ada dia sebelah. Wah, disuntik kan, bodoh luar biasa nabi khotbah, bodoh begini. Semua kepala besar itu. Kiranya pernah jaga apa begitu? Ada. Bodoh, memang hebat kan. Pakai kunci dia jaga kasih itu. Hati-hati. Sangat bukan kita itu, sangat. Jadi orang benar. Untuk menjadi orang supaya apa? Menjadi orang benar supaya mau suka sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Supaya mau suka sembuh, ini doa ini so yakin ini mau suka sembuh kan ada tujuan di sini loh. Jadi ini tolong berdoa ini kan harus satu paket. Ini boleh cuma besar kuasa, mesti yakin, mesti benar. Supaya mau sembuh, orang saling mendoakan. Maka kalau saling mendoakan dia cuma munafik. Nah, karena itu kok pendeta ya kita leko berdoa. Kalau anda leko, begini leko begitu loh. Harus ada pengakuan. Penting sekali ada pengakuan. Yang satu Yohanes 1 ayat 9. Paling tidak saya, ya Tuhan, berikanlah motivasi yang benar bagi saya dalam melayani. Aku mengaku kesalahan dosa yang aku perbuat. Kalau masih dapat itu bilang, antara marah-marah anak, istri, bilang, yang sebentar mau berdoa. Apa tuh mau doakan? Tuh, kenapa kita ada masalah dengan istri? Kita ada masalah dengan istri. Mau berdoakan pada dia, kita ada masalah dengan istri. Ini harus ada pengakuan di dalamnya. Suami istri, dia ingin dalam pemulihan. Paling tidak walaupun cuma bisa dia buat pasimul, justru paling begitu. Maka ada sungguh-sungguh baru doakan. Ada kesembuhan karena ada kuasa yang besar, karena yakin, karena menjadi orang benar. Tapi ini orang turun-turun. Doa orang yang benar bila dengan yakin sangat besar kuasanya. Allah Bapa Maha Kuasa. Ya tuh. Padahal dia bilang begini di Roma pasal 1.
1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan. Stop. Injil itu adalah kekuatan Allah. Kalau Injil adalah kekuatan Allah, berarti ketika Anda melayani, Injil ini yang diutamakan untuk mau kasih masuk, karena ini adalah sebuah power, kekuatan mau kasih masuk ke orang. Bukan pujian, tapi firman yang mau kasih masuk. Karena itu adalah kekuatan Allah, menyadarkan mereka yang motivasi yang bego. Kalau Anda cuma mau cari kesembuhan, salah. Kasih masuk semua itu supaya betul-betul Injil itu menguasai mereka. Itulah kekuatan Allah yang dimasukkan. Bukan pesannya langsung Allah kuasa melakukan segala perkara. Bilurnya sungguh heran. Itu bukan lagu. Injil, firman kasih masuk. Habis itu banyak menolak, mengaku, saling mengaku. Kalau ada baku musuh di sini, tolong jangan baku musuh. Mari tolong sepakat. Kan itu Markus berapa? Markus 11:24 ya. Coba lihat tadi. Markus 11:24 kalau nggak salah. Lihat. Apa dia? 24:25 ya. Kata itu aku berkata kepadamu. 25 lah. Ya langsung 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah. Ini harus ada pengakuan. Di sini ada pengampunan. Nih, kalau orang bersalah, aku akan mengampunimu. Kita ada salah. Baru orang kedua sepakat meminta. Karena ada pengakuan, baru berdoa. Karena doa orang jadi orang benar, yakin, besar dia berkuasa. Karena apa? Ada Injil yang ada kekuatan Allah sama masuk tadi. Maka itu doa itu jadi besar kuasa karena ada Injil yang masuk itu. Ya kan? Besarlah kuasa. Begitu. Berdoa. Baru itu bernama apa ya? Apa ya? Tapi jika kamu tidak mengampuni, Itu kan kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga. bagaimana tidak mengampuni? Ada mau berdoa ke orang? Tidak bisa. Jadi motivasi yang salah. Jadi dasar yang salah itu. Susah juga ya belajar firman untuk mengeksekusi kemudian menerapkannya begitu ketika sama dia orang semua sakit berdoa mengaku Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang juru selamat. Mana pikirnya cuma semudah itu? Cuma suruh mengaku bilang dia dulu untuk ayat-ayat di bawah mana saya acuh. Ini kan apa ya? Emang kalau kita kata orang meninggal orang boleh tidur Tuhan aku telah sembuh. Amin. Sembuh amin bagi kita. Terkutuk. Takut nih amin. Cuma tuh yang jasmani. Oh amin buat sekali. Aku terkutuk lah bukan kita. Begitu. Silakan. Siapa yang lewat? Yang mengenai doa Yabes. Doa Yabes itu doa perjanjian lama. Kalah dan itu doa Bapa kami kan, yang Tuhan Yesus Kristus ada ajarkan. Kiranya apa? Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Bukankah kita berkat kita Efesus 1 ayat 3? Baca. Bukankah itu harta kita? Bukankah kita itu berkat itu? Ingat, perjanjian lama berbicara tentang jasmani. Jadi kalau dia bilang itu berkat jasmani, bukan berkat rohani. Sementara orang berkat di perjanjian baru, baca. Pujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Siapa berkat rohani di dalam surga? Sebab di dalam Tunggu. Siapa berkat rohani di dalam surga? Yesus. Ini dia tuh berkat. Di mana hati
hatimu berada, di mana Hartamu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau orang punya harta rohani itu ada di surga, hatinya di sana loh. Gampang simpel. Doa Yabes itu berbicara mau kasih luas DP wilayah, ekspansi, baku perang dulu. Orang punya terus mengaku kita punya, orang punya. Tapi berkali-kali rohani Yesus Kristus. Kiranya akan memberkati aku melimpah-limpah. Terus apa? Apa yang terus itu? Dan memperluas daerah. Dan memperluas daerah. Memperluas daerah itu bagaimana? Karena mau bisa orang ke tanah. Aneh-aneh. Memperluas kerajaan Allah, orang petugas memberitakan, ya? Menyampaikan kesaksian yang benar, itu firman. Itu mau memperluas, orang yang tidak tahu jadi tahu, itu sudah lebih luas, menggenapkan. Bukan bicara semua orang klien, emang besok pasti juga kita yang bukan orang model bagi mereka sudah begitu sudah semua hari kan. Doa Bapak kami dong sunya cuma. Gereja mula-mula sampai sekarang masih cuma, masih jangan bilang tuh doa Bapak kami. Doa Bapak kami cuma kerangka. Tuhan Yesus ada kasih belajar kan bilang kerangka, baik-baik aja jadi rangka. Yesus yang ajarkan, berdoalah Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya toh, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan kamu membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari kejahatan. Atau oleh punya kerajaan kuasa dan kemuliaan bagi sang Bapa sampai ke sang Putra. Tuhan Yesus ada kasih belajar, mau dipakai itu doa Yabes. Mana ada hidup di zaman perjanjian lama? Harta Yesus Kristus, tak ada yang lain. Itu yang paling penting. Cuma orang sudah berputar sana, berputar sini. Teologi apa? Sudah gitu teologi macam-macam. Dulu ada kritik teks di teologi aku pakai kritik teksnya nggak ada ya. Malah sekarang kritik teks lah, inilah, itulah, ini. Ya aneh. Gitu. Jadi ya maka tuh kalau orang amini kata tuh memperluas daerah ya bagus dulu aja kita enggak doa Bapak kami itu kita. Nah itu Tuhan kasih belajar. Bagi orang itu misteri persembahan. Orang persembahan untuk anggap yang misteri, bukan dengan kenyataannya. Oh iya kenyataannya sembuh, kenyataan ada berdoa dia berdoa apa tuh itu diberkati tuh apa tuh ladang tuh apa semua. Sampai Yakub baru bilang begini sih. Yakub baru. Kalau kita pernah berdoa, ada orang pakai berdoa di mana? Gebet di mana sudah dia berdoa? Berdoa, kita berdoa menurut doa Israel, ya berkati secara jasmani. Kata memang wanita berkat jasmani menurut perjanjian lama memang berkat jasmani. Kalau orang ngapain kok berdoa untuk jasmani itu? Ya kan? Karena Yesus Kristus harta rohani di dalam surga. Iya, kalau mau dia orang Israel, darah Israel tentu bagi itu. Ya itu betul loh. Itu sekarang kan gini jauh ngomong tuh rabi-rabi. Coba lihat, dia berdoa. Kalau orang yang mau berkati, menurut kata Tuhan yang diberkati. Bukankah kita ini adalah Israel yang baru? Kamulah bangsa terpilih, imamat yang kerajaan. Itu orang, bukan orang. Dulu hanya Israel yang aku kenal. Dulu, sekarangnya enggak, Israel sudah kenal. So ada umat perjanjian baru. Dulu betul. Coba lihat ayat. Hanya Israel yang aku kenal. Dia pada di Amos ya. Amos itu mana salah? Amos 3, baca. Hanya kamu yang kenal dari segala kaum di muka bumi. Tuh kan? Tapi bukan kamu dari segala kesalahan. Cuma Israel kan yang dia kenal. Tapi sekarang kan sih ada. Tolonglah bangsa terpilih itu. Israel baru, orang. Tapi masih ada orang mengapa-ngapakan Israel. Israel anti salib, Israel anti Yesus. Tapi Minahasa pro Israel.
Lo pikir Israel Kristen, Israel Yahudi. Kristen cuma 2%. Iya, makanya ada bangga-banggakan Israel. Main bola dong, unjuk rasa. Bukan itu. Israel mendatang ke unjuk rasa. Unjuk rasa dalam rangka kata Israel tanda perjanjian. Bukan. Dulu iyo, sekarang sudah enggak. Sekarang Israel rohani adalah Israel baru, bukan Israel rohani. Israel baru adalah Torah. Betul loh Amos bilang, hanya Israel yang aku kenal. Iya betul waktu itu, tapi sekarang enggak. Statutu Tuhan pemata berdora. Tuhan pemata terbuka bagi orang-orang benar. Bukan orang-orang yang seperti itu lagi. Orang anti Yesus kok. Bagaimana? Ya? Cukup. Pak Joni, ada lagi? Cukup ya. Pilih. Cukup dulu. Foto nanti mau ditempel sendiri. Kita mau berusaha mau coba cetak ini karena mau bawa ke minta tanda tangan tindisan. Bukan cuma itu, bukan cuma print. Mengusahakan tindisan, episkop tanda tangan tindis. Nah, kita mau cetak, foto nanti tempel sendiri juga karena ada yang masuk. Besok kita bawa sampai pas waktu di hotel minta tanda tangan. Tapi capnya cap parokia, di parokia sini nggak mungkin cap episkop udah bikin cap. Jadi baru kita nanti minta yang Boleh mau iya. Udah desain mana ntar di kertas foto so habis jadi nanti DP materi di belakang. Materi-materinya di belakang. Simpel sih sebenarnya yang berat. Yang penting nama sebetul semua kan di situ. Sama, cuma ada saya kecil sedikit, kainannya yang bagus yang kecil masuk di biru ya. Kalau kata musuh pengukuran juga Boleh. Sudah tambah. Saya tahu soalnya blok ini Jadi lebih banyak. kalau romonya berangkat mengasih praktis begini paling banyak. TPXGC stop cuma yang lalu karena berangkat karena ini jadi nanti materi-materinya di belakang. Berat Artinya atau 4 orang so ada. berat Kalau atau lagi, dapat aku ini? siapa tahu ada lagi Berat atau dapat aku ini? apa namanya DP rumus Boleh. oh cara Iya, Yesus apa-apa. lagi dari ortodoks ya. Dari sini aja buat apa sih? Jadi Kan dua ada Ini apa? apps kita Ecclesial ada Text. apps-nya. Eskatologi dengan Kultis. kultis. Pokoknya kalau Iya, tetap iya, Rabu ada cuma itu logo berjalan tapi- kecuali Rabu. Mana tapi? Tuh, kita pulang Rabu malam kita pulang kan. Ini nah. Rabu. Iya, Rabu malam kita pulang. Kalau tapi pertanyaan seputar itu tapi pertanyaan. Ya hari ini kalau hari Rabu kita mau pelajaran lagi. Biasa tapi pertanyaan begitu. Kamis terserah kalau mau pindah Kamis kita boleh isi. Kalau mau Kamis mau persiapan itu kan penamatan. Biar aja dulu ya. Minggu depan pokoknya kalau mau tinggal lihat di grup untuk penamatannya di kantor BPMP sana di Pindereng supaya tolong pergi agak cepat karena ada rangkaian hari ulang tahun yang hari nama dari ketua parokia sekaligus makan-makan kedua hari jadi kalau dia jam 4 hari jam 6 soklar 6 soklar terus semua langsung sambung dengan sembahyang singkat sembahyang pendek baru semua berkati yang hari jadi sudah semua resepsi kayaknya biar ibu-ibu mau bawa makanan bawa aja yang lainnya lah besar karena di apa lihat pasti lo mau makan kalau ketua selalu Ketua. makan, karena dia bawa catering apa semua pasti makan yang belum mau bawa jangan usah biar ibu-ibu lain kamu mau bawa biar lo bawa ayo doa